Bapak Ibu Saudara, saya mau memperkenalkan diri dulu karena mungkin ini baru pertama kali kita bisa berjumpa. Tapi kalau di mimbar ini datang ke GKI Rahmani, ini bukan pertama kali buat saya. Nama saya Yonatan Adi Septianta. Saat ini saya melayani di GKI Jatibarang. Ya, di dalam pertukaran sinode wilayah ini adalah pertukaran sinode wilayah terjauh, Bapak Ibu. Tahu kan Jatibarang? Jangan sampai beli weruh. Jatibarang itu cuma sepelemparan batu dari sini. Dan ketika saya tahu jadwal saya di Rahmani, ini jauh sekali. Minggu lalu saya khotbah di Pengakuan 31, sekarang saya di sini. Ya, tapi saya senang sekali akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Meskipun kita dekat, tetapi saya belum pernah melayani dalam peribadatan di GKI Rahmani. Kadang-kala kami meminjam gedung ini untuk melakukan pemberkatan jemaat kami. Kalau di Jatibarang mereka kesulitan atau pengen pestanya di Cirebon, kadang kami pinjam gereja ini ke Pak Alung, Bu Susi, boleh nggak kita pinjam gerejanya untuk melakukan pemberkatan. Jadi ini tidak asing buat saya mimbar ini, Bapak Ibu Saudara. Salam juga dari Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKI Jatibarang buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini itu berserah bukan menyerah. Nah, boleh di next. Ada status yang dibuat seorang remaja, ya remaja pemuda lah, dia usia kuliah. Mungkin Bapak Ibu terlalu kecil, saya akan bacakan saja statusnya. Statusnya begini. Gue anak 21, maksudnya umurnya 21. Gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Sementara semester 1 kemarin gue udah diujangi materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama cacetan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana. Takutnya kalau dipaksain IPK gue malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu karena mereka nggak aware gitu loh soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Nah, ini status salah satu remaja pemuda usia kuliah usia 21 yang dia mengeluh ketika ia masuk ke kuliah, dihujani beban yang luar biasa, tugas yang banyak sekali, yang dia bilang ini mempengaruhi mental health. Dan dia kemudian, ya udahlah, aku udah gak bisa lagi untuk merawat mental health aku mau cuti aja selama 1 semester atau 6 bulan. Aku mau fokus untuk healing. Bapak Ibu Saudara, istilah healing, istilah mental health, aware dan lain sebagainya ini bukanlah istilah yang asing saat ini. Buat anak-anak muda, ini adalah istilah yang jamak atau sering sekali diungkapkan. Dan dari status ini Bapak Ibu Saudara, saya kemudian teringat ada istilah yang dimunculkan oleh Prof. Renal Kasali, boleh di next, yaitu strawberry generation. Ini adalah istilah yang dimunculkan oleh Prof. Renal Kasali menanggapi anak-anak muda zaman now. Bapak Ibu Saudara, apa itu strawberry generation? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar selentingan atau pernah bahkan dipakai juga ilustrasi di dalam peribadatan. Bapak Ibu tahu yang strawberry itu bentuknya menarik sekali kalau dimakan, seger dibuat, terus juga enak banget. Atau kadang-kadang dibuat topping-topping di dalam kue, jajanan, cake, itu menarik sekali. Strawberry itu warnanya menarik, rasanya juga enak. Dan kalau dilihat ini sangat solid ya warnanya. Menurut ya kalau dari mata aja ini strawberry kokoh sekali. Tapi strawberry itu
kulitnya lembut banget. Kena sentuhan dikit, kena tekanan dikit, stroberi ini akan mudah benyek dan akan mudah untuk busuk. Itu stroberi. Kelihatannya menarik, tetapi begitu kena tekanan, stroberi ini gampang benyek, gampang busuk. Dan strawberry generation yang menurut Prof. Renal Kasali ini menggambarkan anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang itu dikenal kreatif. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada handphone di tengah, saya diminta untuk pakai mic wireless di sini karena ini akan dimasukkan ke sosmed. Ini kerjaannya generasi baby boomers, Bapak Ibu lansia. Jelas bukan. Ini adalah kerjaannya anak muda dan yang disasar adalah anak muda. Kreatif bukan? Anak muda itu terkenal, dia bilang, ya kadang-kadang kita bilang udahlah biar anak muda saja yang mengerjakan, karena dikenal punya ide yang banyak, cerdas, penuh keterbukaan. Namun di saat yang sama, anak muda yang dikenal kreatif, cerdas, penuh dengan keterbukaan ini seringkali tidak punya ketahanan dan daya juang dalam menghadapi tantangan. Kena tekanan sedikit mengeluh, kena tekanan sedikit menyerah, aku nggak bisa melanjutkan lagi. Kena masalah sedikit, kayaknya ini bukan passionku, ini bukan jalanku. Udahlah, aku mau yang lain aja. Stres sedikit, stresnya 2 hari, healingnya 2 minggu. Ya saya juga masih anak muda Bapak Ibu, tenang. Dan ini yang saya rasakan, give up. Nyerah, aku udah nyerah. Aku udah gak sanggup lagi. Dan Bapak Ibu Saudara, lalu apa sih yang sebenarnya membuat kita ini akhirnya give up? Saya percaya di dalam menghadapi masalah itu gak cuma anak muda saja yang bisa give up atau menyerah. Kita semua pasti menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Semua generasi deh, gak cuma anak-anak, anak muda, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang sudah senior pasti juga pernah mengalami yang namanya pergumulan. Dan pasti juga pernah merasakan aku udah gak bisa lagi, udah gak sanggup. Saya kemudian teringat Bapak Ibu sebenarnya dengan sebuah ungkapan yang disampaikan, ungkapan cek sebentar mic-nya, oke. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh pelatih senior sepak bola Amerika, Louis Leo Holtz. Dia bilang begini, kehidupan adalah 10% yang terjadi pada diri Anda, 90% adalah bagaimana Anda merespon. Jadi kehidupan ini 10% yang terjadi, 90%-nya ini apa? Ya, respon kita terhadap situasi itu. Lalu berbicara soal kehidupan kita ketika kita menyerah, ini adalah sebuah respon. Semua orang pasti pernah menghadapi masalah dan semua orang punya pergumulannya masing-masing. Lalu respon kita apa? Kalau strawberry generation, mereka bakal menyerah, mudah sekali untuk menyerah. Tetapi apakah ini yang harus kita lakukan, menyerah? Apa sih yang membuat kita bisa menyerah dalam menghadapi segala sesuatu ini? Ya, kita merasa gak sanggup, kita merasa gak nyaman, kita merasa udah ngelakuin banyak usaha, banyak upaya, tetapi tidak juga menemui jalan. Dalam bacaan Alkitab tadi, kita melihat di dalam bacaan Injil kita, ada seorang perempuan yang 12 tahun dia mengalami penderitaan. Dia sudah melakukan banyak hal untuk pengobatan itu. Dan dia juga sudah menyerah dengan apa yang dilakukan. Tapi ketika melihat Tuhan Yesus, dia punya harapan. Kemudian Yairus, yang anaknya juga sama, anaknya 12 tahun usianya, bukan menderitanya 12 tahun. Semua orang sudah bilang udah gak mungkin anakmu sudah mati, tetapi dia terus memperjuangkannya. Ini Yairus. Kemudian itu tadi ibu yang 12 tahun menderita.
Mereka semua mengalami masalah dan juga ada di dalam titik di mana mereka juga give up, nyerah. Karena kita merasa bahwa apa yang kita hadapi ini sudah terlalu besar, sudah melampaui dengan kekuatan kita. Boleh di next. Bapak Ibu Saudara, lihat sosok yang ada di layar. Bapak Ibu tahu kan sosok yang ada di layar. Ketika kita ngerasa bahwa di dalam hidup kita ini sudah nggak mampu untuk melakukan apa-apa. Ketika kita bilang aku menyerah, aku give up. Dan bahkan kita merasa bahwa udah cukup hidupku di dunia ini. Bapak Ibu anggap apa sosok yang di layar ini? Dianggap apa sosok yang di layar ini? Tahu kan ini Tuhan Yesus. Di dalam doa Epikleses tadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur atas penyertaan-Nya. Bapak Ibu tahu kan ini adalah sosok yang Bapak Ibu imani, yang menadakan tangan, mengajak kita, memberikan tangannya kepada kita. Siapa dia buat kita? Dia adalah sosok penolong kita. Siapa dia buat kita? Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu anggap dia memang Tuhan, sosok yang Bapak Ibu bilang ia bisa melakukan segala sesuatunya, lihatlah dia ketika kita sedang ada di dalam keputusasaan. Next. Bapak Ibu, seringkali karena kita sudah terbiasa hidup dengan budaya instan. Gak cuma ini aja yang instan, tapi iman itu juga bisa menjadi iman yang instan. Kita percaya bahwa Tuhan ini bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menjalaninya, kita gak sabar. Berapa lama lagi Tuhan? Aku sudah gak kuat, aku sudah gak sanggup. Aku pengen cepet. Kayak Indomie yang cuma 5 menit sudah jadi, mie instan ini. Gak perlu aku pergi ke mie colok untuk beli mie. Ini tinggal buka lemari, tinggal rebus air, sudah jadi mie kenyang. Gak perlu lagi aku pergi ke coffee shop untuk menikmati kopi yang enak. Aku tinggal sobek bungkusnya, udah seduh air panas, selesai. Aku pengennya seperti itu, cepat dan cepat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita punya iman, kita beriman sama Tuhan. Tapi ternyata iman kita ini iman yang instan. Bukan Indomie, tapi iman itu yang instan. Bukan mie saja yang instan, tetapi iman kita ini instan. Iman yang pengen cepat-cepat, pengen semuanya selesai segera. Dalam hitungan detik, dalam hitungan waktu cepat sekali. Kita gak peduli dengan proses yang terjadi. Kita gak mau tahu waktunya Tuhan, tetapi yang pengen kita tahu ya udah waktuku sekarang, ya sekarang Tuhan. Kalau udah meleset, ya Tuhan Engkau di mana? Apakah Engkau tidak mendengarkan aku? Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman kita iman yang instan. Semuanya pengen cepat, semuanya pengen segera, semuanya pengen simple. Kita hidup di dalam budaya yang instan. Segala sesuatu sekarang benar-benar instan. Bukan hal yang salah Bapak Ibu. Makanan instan gak apa-apa. Tapi kalau iman kita iman yang instan, ini yang seringkali membuat kita menyerah dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu kita punya Tuhan yang mestinya itu menjadi tempat kita berserah. Tetapi kita malah menyerah dalam kehidupan ini. Karena kita mengatakan, Tuhan, aku sudah beriman kepada Engkau, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah berdoa, tapi Engkau tidak menunjukkan segala sesuatu yang baik, jawaban dari doaku. Kita hanya mau waktu kita sendiri, tapi kita gak peduli apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Iman instan ini yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, yang membuat kita sebagai orang percaya ini menyerah ketika kita menghadapi pergumulan. Boleh di next. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22, ayat 23. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap
besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Dia yang kita imani ini tuh gak habis-habisnya menyertai kita. Dia yang kita imani ini benar-benar setia dalam kehidupan kita. Mari kita berserah kepada Dia. Ketika saat ini kita sedang menghadapi kesedihan, mengalami jalan buntu dalam kehidupan kita, kita merasa ini ada kabut yang kelam yang susah banget untuk kita tembus. Percayalah bahwa Dia Allah yang setia. Dia baru setiap pagi untuk menyertai kita. Percayakan kehidupan kita, serahkanlah kehidupan kita kepada Dia. Dia tahu mana batas kemampuan kita. Dia tahu bahwa kita ini masih sanggup untuk menghadapinya, dan Dia menyertai kita untuk kita bisa melewati hal yang sulit sekalipun. Mari kita berserah, bukan menyerah. Bapak Ibu Saudara, sebuah nyanyian "Ku Tak Akan Menyerah" ini menjadi penutup di dalam perenungan kita di pagi hari ini.